Kembali lagi bersama saya Pepe Nguyen di Nguyen Movie Channel. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Hostel, rilis pada tahun 2005. Film ini akan berfokus pada 3 pemuda Amerika yang hobinya keliling dunia hanya untuk mencicipi serabi lempit para gadis di negara yang mereka kunjungi. Tanpa basa-basi, dan inilah Hostel. Awal film kita diperlihatkan dengan 3 cowok ganteng yang baru sampai di Amsterdam, Belanda. Mereka adalah turis Amerika yang kesini untuk berlibur. Ini namanya Ollie, dan ini Paxton, dan ini adalah Josh. Malam harinya mereka datang ke suatu klub untuk mencari para gadis-gadis di sana. Saat Paxton dan Josh masih mencari gadis untuk dicangkul malam ini, Ollie sudah menyangkul satu gadis di sana dan mengirim gambarnya pada mereka. Josh pun tak mau kalah. Namun saat dia berjalan, Josh tak sengaja menyenggol salah satu wanita di sana dan pacar wanita itu pun marah. Hingga terjadilah keributan yang membuat mereka diusir dari klub malam itu. Mereka pun pergi lalu mencari hotel untuk menginap dan menemukan hotel namun sudah tutup karena sudah tengah malam. Mereka mencoba membuka hotel itu hingga membuat penghuni hotel marah. Untungnya ada salah satu penghuni hotel yang menolong mereka dan menyuruh mereka ke kamarnya. Dia adalah Alex. Setelah berkenalan, mereka berbagi cerita tentang pengalaman mereka masing-masing yang sudah mencicipi serabi lempit di berbagai belahan dunia. Lalu Alex menyuruh mereka ke Slovakia. Alex bilang di sana banyak gadis-gadis cantik dan semuanya bisa dibeli dengan uang. There is so much pussy, and because of the war there are no guys. Esok harinya mereka berangkat ke Slovakia. Saat di kereta, Josh yang tertidur dijaili oleh Ollie dan Paxton dengan menggambar wajah di pantat Ollie lalu mengambil fotonya bersama Josh. Saat mereka bercanda, datang om-om berkacamata duduk di samping Josh dan namanya Edward. Edward bertanya kemana mereka akan pergi dan mereka bilang akan pergi ke Slovakia. Edward pun menceritakan tentang gadis-gadis cantik di Slovakia yang membuat mereka semakin bersemangat untuk ke sana. You can pay to do anything. How are the girls? Very beautiful. Singkat cerita, mereka sudah sampai di salah satu hotel di Slovakia. Mereka langsung memesan kamar di sana. Dan saat mereka masuk kamar, ternyata ada 2 gadis cantik yang sedang ganti baju di sana. Lalu mengajak Josh dan kawan-kawan ke spa. The room is yours. We are going to the spa. Should we come? Saat di spa mereka pun berkenalan. Yang ini namanya Natalia. Dan temannya yang gak bisa saya perlihatkan namanya Svetlana. Malam harinya mereka pergi ke klub bersama. Paxton bersama Svetlana dan Josh bersama Natalia. Di sini kita diperlihatkan juga dengan teman Natalia lainnya yang bernama Pala dan dia bersama Ollie. Vala from front desk. Vala. Hey, I told you, man. I'm the king of the swing. Josh keluar karena tak bisa mengisap terlalu banyak asap rokok. Dan tiba-tiba ada sekelompok anak kecil yang meminta rokok dan dolar kepada Josh. Namun Edward datang entah dari mana. Dia melempar koin pada anak-anak itu dan anak-anak itu pun pergi. Singkat cerita, tibalah saatnya mereka untuk menyangkul ubi basah. Saat Josh baru ingin mulai, datang Ollie yang mengganggunya. Namun Pala datang dan mengajak Ollie menyangkul di tempat lain. Dan terjadilah adegan cangkul menyangkul. Esok harinya saat mereka bangun, mereka bercerita tentang pengalaman menyangkulnya tadi malam. Dan saat mereka melihat kasur Ollie masih kosong, mereka mengira Ollie belum pulang karena hanya Ollie yang menyangkul di tempat lain bersama Pala. Hari sudah siang namun Ollie belum juga pulang. Paxton dan Josh pun menanyakan Ollie pada resepsionis hotel. Namun dia bilang bahwa Ollie sudah pergi tadi pagi. Yeah, he checked out this morning. When this morning? I don't know exact time. Saat di luar, Josh mengirim pesan suara pada Ollie. Tiba-tiba datang seorang wanita Asia namanya Kana. Dia memperlihatkan foto Ollie bersama temannya dan foto itu baru dikirim oleh temannya kepadanya. Your friend?
Mifflin. Sore hari Josh dan Paxton berjalan keliling komplek, namun tiba-tiba segerombolan anak yang pernah meminta rokok pada Josh menghadang mereka. Dan kali ini mereka meminta permen karet. Josh langsung menyuruh Paxton untuk memberi anak itu permen karet. Karena Josh tahu bahwa anak-anak ini sangat berbahaya. These fucking kids are dangerous. Tiba-tiba mereka melihat Oli dan memanggilnya. Namun Oli tak mendengar mereka dan terus berjalan. Josh dan Paxton pun mengikuti Oli sampai ke museum. Saat di dalam museum mereka melihat Oli menaiki tangga. Mereka mengikutinya dan ternyata... Dia bukanlah Oli. Jadi Josh dan Paxton mengira dia adalah Oli karena jaket yang dipakainya seperti jaket yang dipakai oleh Oli saat terakhir mereka bersama. Where'd you get that jacket? This is my jacket. Saat mereka akan kembali ke hotel, telepon Paxton berbunyi. Dan itu pesan gambar dari Oli. Di pesan itu terlihat wajah Oli dan Oli bilang dia sudah pulang, namun ternyata itu hanyalah kepala Oli yang sudah dipotong. Dan yang mengirim pesan pada Paxton adalah seseorang yang telah membunuh Oli. Dan terlihat dia sedang berjalan santuy menuju seorang gadis untuk mengeksekusinya. Dan ternyata gadis itu adalah Sayonara, temannya Kana, si gadis Asia. Scene berpindah ke hotel. Josh dan Paxton berencana pergi dari sini besok. Mereka juga mengajak Kana untuk pergi bersama. Datang Natalia dan Svetlana mengajak Josh pergi untuk berdansa. Namun karena Josh lagi bersedih atas hilangnya Oli, Josh pun menolak. Namun Paxton bilang dia dan Josh akan ikut. Hey guys, hold up a sec. We'll be right out. Singkat cerita, malam harinya mereka sudah berada di klub. Terlihat di sini Josh masih memikirkan Oli yang pergi entah kemana. Berbeda dengan Paxton yang sangat menikmati malam ini dengan berdansa dan minum tuak buatan tetangga saya. Beberapa saat kemudian Josh merasa pusing karena terlalu banyak minum. Josh memberitahu Paxton kalau dia akan pulang duluan. Sesampainya di hotel, Josh bertemu dengan Pala dan Pala membantu Josh untuk ke kamarnya. Namun saat Pala keluar terlihat kaki seseorang pria yang menghampirinya. Kembali ke klub. Terlihat Paxton akan pergi ke kamar mandi. Namun karena terlalu mabuk, Paxton malah masuk ke tempat penyimpanan tuak dan terkunci di sana. Scene berpindah ke seseorang yang sepertinya kepalanya dibungkus dan berada di suatu ruangan yang penuh dengan alat operasi. Dan ternyata itu adalah Josh yang sudah diikat. Di sini juga terlihat seseorang yang sedang memegang bor. Lalu orang itu mengebor paha Josh. Dan ternyata dia adalah Edward, om-om berkacamata yang mereka temukan di kereta. Di sini Edward bercerita kalau dia ingin menjadi ahli bedah. Tapi Dewan Pengurus tidak mengizinkan. Lalu Edward memotong urat kaki Josh dan melepaskannya. Namun di sini Josh modar. You want to go? Is that what you want? Esok harinya terlihat Paxton baru bangun dan langsung pergi ke hotel. Namun ternyata hari ini adalah hari terakhirnya menyewa kamar di hotel ini. Saat di luar Paxton melihat gambar Oli dan Sayonara yang didapatkan dari Kana. Ternyata latar belakang foto itu ada kemiripan dengan museum yang pernah mereka masuki saat mencari Oli. Namun tiba-tiba... Scene berpindah ke kantor polisi. Paxton melapor atas kehilangan Josh dan Oli. Di perjalanan pulang, Paxton melihat Natalia lalu mengikutinya sampai ke suatu bar. Di sana Paxton juga bertemu dengan Svetlana. Paxton bertanya di mana Josh. Natalia bilang kalau Josh sedang bersama si Raja Goyang yaitu Oli. Dan sekarang mereka sedang berada di pameran untuk artis. Jadi mereka dipotong lalu dipamerkan menjadi tontonan para artis. Namun di sini Paxton belum tahu dan mengajak mereka untuk mengantarnya ke pertunjukan. Okay, so can we go? You're not going? I've seen this show. Sesampainya di sana, Paxton bertanya pada seseorang yang ada di sana tentang seperti apa pertunjukan di dalam. Excuse me. How is it in there? Be careful. Why is that?
You could spend all your money. And there. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat pertunjukan. Natalia menyuruh Paxton masuk dan dia menunggu di luar. Saat Paxton masuk, dia melihat Edward yang sedang melakukan operasi abal-abalnya. Lalu Paxton ditangkap dan dibawa ke suatu ruangan. Tak lama kemudian datang seseorang yang akan mengeksekusi Paxton. Namun karena Paxton berisik, dia memanggil temannya untuk membungkam Paxton. Dan dia akan menembak Paxton. Namun kali ini dia ingin bersenang-senang dan akan membuat ini menjadi menyenangkan. Lalu dia mengambil sinso dan akan membelah kepalanya Paxton. Tapi dia hanya main-main dan melepas bungkaman Paxton. Kali ini dia akan memotong borgol di tangan Paxton, namun dua jari Paxton ikut terpotong. Dan saatnya dia akan mengakhiri permainan ini. Namun dia tak sengaja menginjak jari Paxton yang terpotong. Lalu dia terjatuh dan sinso yang dibawanya jatuh tepat di kakinya hingga kakinya terpotong. Melihat ada kesempatan, Paxton mengambil pistol orang itu dan menembaknya. Dia pun modar. Singkat cerita, saat Paxton akan kabur, dia melihat beberapa orang yang berjalan ke arahnya. Paxton pun bersembunyi. Namun tiba-tiba datang seorang kakek yang akan membawa mayat-mayat yang ada di sana. Dan ternyata Paxton bersembunyi di antara tumpukan mayat yang dibawa si kakek. Sesampainya di suatu ruangan, Paxton melihat mayat Josh yang penuh dengan jahitan. Jadi mereka hanya mengambil organ dalamnya saja dan sisanya akan dipotong-potong lalu dibakar. Saat si kakek sedang membakar daging, Paxton langsung menyerangnya lalu kabur. Saat Paxton akan kabur, dia melihat ada polisi di luar dan ternyata polisi bekerja sama dengan mereka yang ada di sini. Paxton menemukan loker di sana lalu memakai pakaian yang ada di sana dan tiba-tiba What do you think? ada seseorang yang masuk, namun dia mengira kalau Paxton salah satu dari mereka yang bekerja di sini. Singkat cerita, Paxton berhasil keluar dari tempat itu, dan saat dia akan pergi, Paxton mendengar jeritan seseorang yang akan dieksekusi. Paxton kembali masuk untuk menyelamatkan orang itu, dan ternyata dia adalah Kana. Terlihat seseorang yang dia temui di loker dan akan menyongkel bola mata Kana. Tanpa basa-basi, Paxton langsung menembaknya, dan dia pun modar. Paxton membawa Kana keluar dan kabur dengan mobil yang ada di sana. Saat di perjalanan, Paxton melihat Natalia dan Svetlana bersama Alex. Jadi semua yang terjadi sudah diatur oleh mereka semua. Tanpa basa-basi, Paxton langsung menabrak mereka hingga modar. Dan mereka dihadang oleh anak-anak yang sering meminta permen pada Paxton. Paxton pun memberi mereka semua permen yang ada di mobil itu. Lalu datang dua orang yang mengejar Paxton. Anak-anak itu pun menghadang mereka lalu menyerang mereka sampai modar. Saat mereka hampir sampai stasiun, mereka menemukan polisi yang sedang razia. Entah ini razia SIM atau apa, aku juga tidak tahu. Dan di saat polisi itu menghampiri mobil mereka, mereka sudah pergi dan melanjutkan perjalanan ke stasiun dengan jalan kaki. Sesampainya di stasiun, Kana melihat dirinya di cermin. Dia melihat matanya yang tinggal sebelah. Dan akhirnya Kana bunuh diri dengan menabrakkan dirinya dengan kereta yang lewat di sana. Kana! Scene berpindah ke Paxton yang berhasil kabur dan sedang berada di kereta. Namun Paxton mendengar suara Edward di belakang. Terlihat di sini Edward bertemu dengan anaknya Saskia. Paxton lalu mengikutinya. Saat Edward berada di kamar mandi, dia merasa ada yang aneh.
lalu keluar mencari Saskia. Edward menunggu di depan pintu, namun karena sudah lama menunggu, Saskia belum juga keluar. Edward pun masuk dan ternyata Saskia sudah tidak ada di sana. Edward pun mencari Saskia kemana-mana, dan terlihat Paxton dan Saskia di dalam kereta yang sudah berjalan. Lalu film pun tamat. Saskia!